tidak akan kemudian menyebabkan misalnya para ahli kesehatan kena sanksi. Kemudian yang kedua, ketika misalnya korban dia akan misalnya dia akan melakukan pembuktian ya atas kasus kekerasan seksual yang dialaminya, kan itu dia akan menyimpan semua kata-kata yang bernuansa seksual gitu. Nah, apakah kemudian ini ketika prase tanpa persetujuan korban itu dihilangkan, itu tidak akan membuat dia kemudian kena pidana gitu karena dianggap menyimpan konten pornografi. Itu yang kedua. Nah, kemudian yang selanjutnya tadi yang kata Kang Ihsan bahwa ini tuh bukan ranah kepolisian karena memang di dalam kementerian di dalam kebijakan ini dia tidak mengatur bahwa kemudian kampus yang mengambil alih eksekusi hukum gitu. Tetapi dalam kebijakan Permendikbud ini dijelaskan beberapa fungsi yang harus dilakukan, beberapa peran yang harus dilakukan oleh kampus ya untuk misalnya untuk melakukan penanganan kasus kekerasan seksual. Di antaranya adalah ya dia berkoordinasi dengan aparat penegak hukum. Jadi asumsinya ya bahwa kampus itu harus memfasilitasi agar korban itu mendapatkan perlindungan ketika dia melaporkan kasus yang dialaminya kepada aparat penegak hukum. Jadi mungkin kampus bukan ini ya, meskipun di sini ada sanksi administratif, tapi saya kira dalam pasal selanjutnya juga dijelaskan itu apa saja sih langkah-langkah yang harus dilakukan oleh kampus gitu. Mungkin itu sih kalau saran saya mungkin kita mengkaji secara lebih mendalam ya konsekuensinya ketika persetujuan korban tanpa persetujuan korban itu dihilangkan, bagaimana kemudian efeknya terhadap korban, efeknya terhadap tenaga kesehatan, efeknya terhadap pendamping. Karena belum tentu sesuatu yang misalnya mencium, meraba tanpa persetujuan korban, kalau tanpa persetujuan korbannya itu dihilangkan, misalnya kalau dia setuju korbannya itu berarti diperbolehkan, kan logika hukum tidak seperti itu gitu, tidak seperti kalau misalnya sesuatu yang kemudian dia tidak dilarang secara tekstual itu berarti boleh gitu, karena di dalam pasal ini kan juga tidak ada menjelaskan bahwa kalau korbannya berarti setuju ya berarti zina boleh gitu, berarti ciuman itu boleh dilakukan di kampus, kan tidak ada yang secara tekstual menjelaskan hal itu. Jadi mungkin kita harus lebih cermat melihat pasal per pasalnya dan konsekuensinya dari aspek hukum gitu. Jadi tidak hanya kemudian berasumsi bahwa oh ini melegalkan zina, oh ini melegalkan seks bebas itu, karena kan kita hidup di lingkungan yang akademik ya. Saya kira teman-teman dari Hima Persis makanya dalam melakukan kajian harus sangat matang gitu ya. Jadi melihat aspek yuridis, sosiologis dan juga aspek yang lainnya, terutama karena ini bersentuhan dengan hukum ya. Dari aspek hukum harus dilihat secara jeli ya, karena kadang hukum memiliki pemaknaan yang berbeda dengan bahasa masyarakat secara umum. Itu yang kemudian juga harus kita pahami bersama. Mungkin itu saja, terima kasih tambahannya. Masya Allah. Terima kasih Ibu Sri untuk tambahannya, luar biasa ya. Kita diberikan tadi asupan perspektif hukum nih diperjelas lagi oleh Ibu Sri, kemudian tadi Telela menyerahkan terkait bagaimana gitu pandangan kita di masyarakat. Boleh mungkin tambahannya dari Al-Ustaz Tatan, silakan Ustaz. Sudah mulai resep, silakan. Baik, terima kasih. Terdengar suara saya? Jelas insya Allah. Baik, pertama saya ingin ngeritik dulu nih penyelenggara dari diskusi ini. Tapi saya bukan ngobrol masalah gender ya, karena tidak dilibatkannya laki-laki untuk menyuarakan hal ini. Karena bagi saya suara laki-laki juga bisa diwakilkan oleh suara perempuan. Dan saya pikir dua pemateri ini telah menyampaikan
materinya dengan sangat baik gitu. Yang saya kritik itu adalah diskusi ini sama sekali tidak menggambarkan suasana kebatinan masyarakat Persis secara umum gitu. Jadi kalau Teh Sintia Sinta baca Facebook, baca Instagram yang dimiliki akunnya oleh orang-orang Persis, suasana kebatinannya sama sekali tidak tercermin dari apa yang disampaikan oleh Teh Sri dan istri saya Bu Lela gitu. Jadi mestinya kan juga ada pembicara yang kemudian menggambarkan suasana kebatinan secara umum masyarakat Persis yang bahkan berani menyampaikan sebagian besar itu bahwa Permendikbud ini adalah upaya yang sistematis, masif gitu dan terencana yang dilakukan oleh orang-orang liberal gitu untuk melakukan proses dekadensi moral, kan begitu narasinya. Nah harusnya suara-suara macam begitu tuh diajak tuh diskusi ke tengah oleh teman-teman Majelis Serbuan ini. Diajak ketemu sama Teh Sri yang dengan pemaparannya sangat baik, yang sangat edukatif gitu. Mungkin Nizar awalnya pengen Bu Lela itu mewakili suasana kebatinan semacam itu, tapi kan ternyata gagal karena Bu Lela lebih banyak bersuara sama dengan Teh Sri gitu. Ustadz Ihsan pun sebagai mantan petinggi ternyata tidak menyuarakan suara kebatinan itu. Jadi saran saya kelak mudah-mudahan ada diskusi lanjutan. Misalkan ya saya kasih contoh, kita baca buletin at-taubahnya Dr. Nasruddin Syarif, nampaknya beliau punya perspektif lain. Nah perspektif-perspektif yang beragam ini biasakan dong untuk kemudian dipertemukan dengan perspektif yang berwarna lain gitu, agar kemudian kita terbiasa untuk berdialog dengan mereka-mereka yang berbeda gitu. Itu lalu kemudian saran saya saja nih, tadi dengan sangat baik Teh Sri sudah memaparkan tuh apa yang menjadi polemik di masyarakat, yakni kosakata tanpa persetujuan korban. Nah, saya ingin mengingatkan sebetulnya masyarakat linguistik Indonesia, bahkan ilmu linguistik di Indonesia itu sudah berkembang. Dan sekarang di ilmu linguistik itu ada yang disebut dengan linguistik forensik. Jadi sudah saatnya kita dalam persoalan-persoalan semacam ini melibatkan ahli-ahli linguistik forensik. Linguistik forensik adalah cabang ilmu linguistik, cabang ilmu kebahasaan yang kemudian bisa memberikan solusi atas kalimat-kalimat yang multitafsir semacam ini. Saya kasih contoh, logika Teh Sri itu adalah logika seksual consent. Memang dibutuhkan kalimat tanpa persetujuan. Namun bagi masyarakat umum sekali lagi, dan kita tidak bisa lalu kemudian dengan serta-merta menyalahkan pikiran masyarakat umum, terutama sorry to say ya, masyarakat anu tos geuleuh gitu ka pamarentah teh sehingga apapun yang menjadi kebijakan pemerintah teh jadi butut gitu. Akhirnya kan ditafsirkannya kayak tadi, wah kalau dengan setuju berarti boleh dong. Nah orang-orang macam begitu kan lupa bahwa Permendikbud ini juga tidak lalu kemudian menghilangkan hukum-hukum perzinahan, hukum-hukum tentang hukum-hukum tentang pornografi, porno aksi yang sampai sekarang masih ada di kitab undang-undang hukum pidana kita dan masih digunakan. Jadi kalaupun tidak pakai Permendikbud ini, orang memperlihatkan kelaminnya kemana-mana ya dia bisa ditangkap dengan delik aduan yang lain kan begitu. Nah, tapi kan masyarakat kita ini pandangannya ada yang semacam itu, dan saya yakin opini semacam ini digiring-giring juga oleh orang-orang tertentu. Nah, oleh karena itu, saya kasih contoh, pikiran orang umum itu kan ada juga yang ngobrolnya gini, di sini kan sudah ada kosakata korban. Mana ada korban yang kemudian melakukan tindakan itu dengan persetujuannya. Jadi kemudian masyarakat punya pikiran, masyarakat yang lain ya, tidak saya misalkan, kalau kira-kira sudah ada kosakata korban, ngapain juga ada kosakata tanpa persetujuan? Korban itu pasti nggak setuju kok. Nah, pandangan-pandangan macam begini juga harus kemudian kita hargai gitu. Nah, oleh karena itu saran saya, ini sekedar saran, materi kali ini kita perpanjang di Rabu yang akan datang dengan melibatkan teman-teman dengan suasana kebatinan yang lain sekali lagi. Plus kita undang teman-teman dari masyarakat linguistik Indonesia atau kita mengundang teman-teman yang ahli linguistik forensik yang selama ini mereka itu dipakai dalam misalkan dalam penegakan hukum yang terjadi di kepolisian, kejaksaan maupun di pengadilan. Biar mereka kira-kira menemukan rumusan kata yang tepat yang kemudian bisa mengakomodir kepentingan korban, bisa mengakomodir kepentingan penegakan hukum. Jadi kemudian dan bisa juga mengakomodir suasana kebatinan masyarakat. Saya pikir itu penting agar kita punya titik temu. Hanya ala kulihal saya senang hari ini bahwa semua orang sudah menyatakan sikapnya bahwa kita sama sekali tidak memberikan ruang toleransi terhadap tindakan kekerasan
kepada siapapun, apalagi itu tindakan kekerasan seksual yang kita harus akui dengan jujur bahwa tindakan kekerasan seksual itu terjadi tidak hanya di lembaga pendidikan tinggi, tapi juga di lembaga-lembaga pendidikan yang lain termasuk pesantren. Saya pikir itu ya. Tapi kalau Kang Ihsan nanya pesantren yang mana, ya pokoknya pesantren begitulah. Karena kita juga tahu jumlahnya cukup masif begitu. Dan mudah-mudahan nanti kalau Kang Ihsan, mudah-mudahan nanti ada diskusi-diskusi di darat begitu ya, dengan Tesri segala macam. Bahkan saya pengen Tesri ini jadi pembicara keliling di pesantren-pesantren untuk mengingatkan tentang bahaya terkait dengan pelecehan seksual atau kekerasan seksual semacam ini. Karena ini penting untuk perlindungan para peserta didik yang ada di lembaga-lembaga pendidikan. Saya pikir itu hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah jazakumullah khairan Ustaz atas tambahannya dan juga saran mungkin untuk diskusi kita kali ini. Alangkah baiknya kalau diperpanjang dan memang tadi dihadirkan orang-orang yang langsung gitu kan merasakan gitu. Dan tadi pun memang alangkah baiknya juga gitu. Dan bukan alangkah baiknya sih, seharusnya dihadirkan pula ahli linguistik gitu yang mana selain kita tadi mengomentari gitu kan atau mengkritisi, ada juga solusi. Sebetulnya bahasa yang tepat itu yang mampu menyuarakan atau mewakilkan dari keinginan masyarakat itu seperti apa sih, sehingga dari permen ini akan dihasilkan permen yang memang sama-sama menguntungkan untuk semua pihak seperti itu. Ya tadi dari Teh Yasri ada pertanyaan, Alan Teteh. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk bertanya ya Teh. Terlepas dari persetujuan atau pro kontra mengenai peraturan ini, sebetulnya kan kekerasan seksual ini mana diberitakan, dipaparkan tadi juga memang pernah terjadi gitu. Nah, sependek pengetahuan saya, kalau misalnya terjadi satu kasus yang kemudian akhirnya bergulir ke jalur hukum, proses hukumnya itu cenderung fokus pada pelakunya ya, misalnya pelakunya harus dihukum seberat-beratnya, harus begini begitu. Nah, sementara dari kasus tersebut sedikit mengabaikan korban. Dalam contoh kasus misalnya kekerasan seksual ini lebih banyak adalah perempuan, yang saya pikir akan menimbulkan trauma mendalam bagi korban. Nah, untuk treatmentnya tadi sebagaimana disebutkan kan ada trauma healing gitu. Sementara yang saya perhatikan, trauma seksual ini trauma yang cukup dalam, baik bagi pelaku ataupun keluarga korban yang mungkin berpikir bahwa ini adalah aib. Nah, untuk treatment kepada korbannya sendiri bagaimana Teh? Biasa deui ya Teh. Gangguan sinyal Teh Yasri. Biasa janten deui ya Teh. Namihan deui ya Teh Sinta. Sintia namanya. Ini jangan intimidatif Pak, Bapak sudah. Kieu Jawab dulu. Pada kawalar heula Gusti. supados rame. Iya. Kalian kuat. Jadi kieu ya Teh kieu. Jadi trauma healing teh kedah ku psikologi atau napi ku psikiater. Atau ke dokter. Tetiasa ku relawan biasa. Ya, komo ku sigap. Oh, mau ku sigap. Jadi betul ya, untuk penanganan ini membantu saja untuk penanganan kasus-kasus kekerasan seksual itu tidak bisa langsung sekali ketemu beres gitu ya, atau si pelaku dihukum kemudian beres saja korban itu. Tapi memang perlu diingat bahwa ketika
ini dibawa ke ranah pidana, sebetulnya dua-duanya rugi, baik korban maupun terdakwa itu rugi. Korban cenderung tidak diperhatikan kan begitu, tetap yang untung makan lawyer. Dibayar tetap ya, menang atau kalah. Untuk korban memang ada perlindungan seharusnya gitu ya, ketika dia mengadukan itu harusnya ada perlindungan baik dari kepolisian maupun dari institusi yang ada. Sebetulnya ada gitu ya perlindungan itu dan pemulihan korban. Hanya yang perlu dicatat, ketika pemulihan ini tidak selesai, korban biasanya akan menjadi pelaku nantinya, gitu ya, kalau tidak selesai. Ya, jadi akan terus seperti lingkaran setan. Pelaku, ada nunoong eta, ditoong. Aduh ampun tuh dia nunoong kayak dasar. Tenang dengan persetujuan atau ya dengan persetujuan siap. Tas noal toel atau kehela tenang. Astagfirullah. Mangga teraskeun dok. Jadi seperti lingkaran setan gitu ya. Jadi memang harus tuntas, psikolog atau psikiater harus sampai selesai. Nah ini yang kalau tadi yang digambarkan oleh Teh Sri bahwa ada korban itu tidak dilindungi ketika dia mengadukan, ada ancaman begitu kan, baik dari yang pendamping ke pendamping maupun kepada korban, itu ancaman, dan ini memang terjadi. Jadi memang harus lebih ditekankan untuk perlindungan korban, baik di kalangan kampus, mungkin satgas yang tadi disebut untuk perlindungan korban mungkin ya, bukan untuk penyidikan dan karena itu bagian dari kepolisian dan kejaksaan seperti itu. Itu yang jadi bukan hanya agamawan atau rohaniawan saja, tapi harus ada dari psikiater ataupun dari psikolognya untuk korban. Nah, pertanyaan tadi Ustadz Ihsan yang menyampaikan bahwa pesantrennya disebutkan, saya pikir tidak perlu disebutkan ya, kalau data mah ada gitu ya. Data mah ada gitu ya, jadi nggak usah tahu, dan Ustadz Ihsan juga sudah tahu sebetulnya kan itu. Jadi sudah tahu sama tahu gitu ya. Jadi kieu Tapi bukan korban Ustadz Ihsan ya. Untuk memang ada beberapa di Persis yang menyampaikan bahwa kembali saja ke KUHP untuk kenapa di Undang-Undang Kekerasan Seksual ini, Permen Kekerasan Seksual ini tidak ada tentang perzinahan. Kan kita tidak membahas tentang perzinahan, karena perzinahan itu sudah jelas. Ada yang mengatakan kembalikan saja kepada KUHP perzinahan. Ya di KUHP perzinahan itu kan harus pasangan yang sudah atau seseorang yang sudah punya pasangan baru disebut zina. Kalau yang tidak mempunyai pasangan kan belum disebut zina gitu. Nah, ini juga KUHP-nya juga harus dibenahi gitu kan. Harus dibenahi. Jadi membenahinya dari mana nih? Berarti harus tadi sebetulnya yang disebutkan Ustadz Ihsan, KUHP-nya harus dibenarkan. Ya, KUHP-nya dibenarkan dari ujung sampai ujung, dari ujung ke ujung itu mah. Undang-undang kita, karena undang-undang kita pidana pertama itu kita masih pakai yang Belanda, perdata juga masih pakai Belanda gitu ya. Jadi yang tahun 1800-an kita masih pakai, sehingga ini sudah tidak bisa dipakai lakum yang ada di Persis misalnya ya, atau di HIMI ya, bersatulah menyumbang sumbang saran gitu ya. Kalau kata saya, itu saja sih tambahannya. Satu lagi mungkin untuk yang keliling sudah kami lakukan itu Ustadzatan untuk keliling di pesantren-pesantren. Kita mengadakan edukasi, kemudian membuat modul tentang kesehatan reproduksi ya untuk di pesantren. Produk dari FKPP dan SAPA ini sudah, dan
Bitgar Kesehatan PW Persis yang sekarang sudah tidak ada lagi Bitgar Kesehatannya, itu ada modul tentang kesehatan reproduksi untuk pesantren. Dan kami keliling di beberapa pesantren dan memberikan edukasi itu dan memberikan workshop bagaimana kesehatan reproduksi, otomatis juga pencegahan terhadap kekerasan seksual dan bagaimana mereka mengadu gitu ya, pengaduan mereka seperti apa, dan kita libatkan bukan hanya santri, asatid dan pemegang kebijakan di pesantren itu tambahannya. Makasih Dok atas penjelasan. Siap. Maksud saya gini, teman-teman FKPP dan SAPA ini juga harus mendorong ke Persis agar ini jadi policy. Jadi bukan gerakan-gerakan dari teman-teman ini, tapi Persis yang kemudian memberikan teladan lah kepada yang lain tentang bagaimana caranya kita melindungi anak-anak dari kekerasan seksual. Jadi dalam bentuk policy gitu. Tapi sayang kan di sini nggak ada ketua umum ya, yang ada cuma mantan ketua umum Hima dan Hima. Makasih. Ya, kalau saya sih menambahkan sedikit ya supaya ramai aja ini mah ya. Jadi begini, kalau saya sih kan posisinya manzilat baina manzilatain ya. Jadi ke satu pihak saya mengkritik ke yang menolak, satu pihak saya mengkritik ke yang menerima gitu. Ke yang menerima misalnya, ini kan ada penjelasan yang bagus sebetulnya dari pakar hukum juga kalau tadi tesnya menjelaskan pakar hukum. Jadi kalau misalnya mengumpulkan bukti, ya misalkan kampus itu buat satgas, misalnya UNIP buat satgas ya, itu sudah masuk apa namanya pro justisia dan itu hanya boleh dilakukan oleh aparat gakum. Rektor apalagi satgas itu tidak punya kewenangan yudisial itu secara normatif di kita. Jadi memang ini sangat lemah sekali gitu permen ini. Jadi kita juga harus terbuka untuk menerima saran kritik gitu. Itu ya satu ya. Ke yang menerima, ke yang menolak juga saya mengkritik juga ya. Jadi harus dibaca. Jangan-jangan belum dibaca permennya nih. Tafsiran dengan tanpa persetujuan itu kan sudah jelas di pasal 3 itu dari mulai ayat A, B, C, D sampai D itu. Nah ini jika kadang-kadang ya kalau narasi yang dikembangkan saya apa namanya ya jamaah kita memang begitu ya, jadi kadang-kadang ikut alur yang nggak jelas juga. Nah ini juga harus kita jelaskan, sampaikan, bukan berarti saya mendukung sepenuhnya, tidak juga mendukung sepenuhnya, enggak juga sih sebetulnya. Dikatakan nggak jelas ya nggak apa-apa gitu, tapi yang jelas saya menyampaikan kepadanya ya apa namanya, satu sisi permen juga ada kelemahan, sisi lain juga ada yang memang kita sepakat. Itu poinnya atur nuhun. Ya, mungkin saya menambahkan yang terkait dengan bagaimana ya proses pemulihan untuk korban. Kalau pengalaman di SAPA sendiri nanti itu akan dilihat skalanya dan skala tingkat traumatik korbannya ya. Jadi nanti tuh ada asesmen kayak kebutuhan korban itu layanannya apa. Kalau dia butuh layanan psikologis, apakah layanan psikologisnya itu hanya cukup dilakukan misalnya oleh konselor. Konselor itu dalam artian dia bukan psikolog, tapi orang yang sudah dilatih bagaimana cara melakukan konseling awal gitu, konseling awal yang selanjutnya itu menjadi bahan rekomendasi kepada psikolog gitu. Nah kalau dia misalnya dalam tahapan trauma yang sangat berat, bahkan misalnya depresi, itu baru kemudian masuk ke ranahnya psikiater ya, karena dibantu dengan obat-obatan. Nah, dalam kasus kekerasan seksual memang traumanya itu trauma yang sangat berkepanjangan ya, apalagi ketika kemudian korbannya dipaksa dinikahkan dengan pelaku gitu. Nah, pengalaman SAPA dulu tuh ada ibu-ibu yang curhat, jadi dia diperkosa oleh
tetangganya, kemudian sama orang tuanya dinikahkan gitu, dipaksa dinikahkan dengan alasan nama baik segala macam. Nah, akhirnya korban selama pernikahan dengan suaminya itu dia mengalami trauma yang berkepanjangan gitu. Bahkan ketika dia misalnya melakukan hubungan seksual, dia sampai minum obat dulu. Jadi agar dia nggak ingat gitu bahwa dia melakukan hubungan seksual dengan orang yang pernah melakukan pemerkosaannya. Nah, itu kan sudah trauma yang amat berat. Maka itu ranahnya kemudian adalah psikiater. Nah, tapi sebenarnya kita juga bisa menjadi konselor untuk untuk kayak semacam treatment awal ya. Jadi P3K-nya lah gitu. P3K-nya jadi pertolongan pertama pada korban. Jadi minimal kita mendengarkan korban, kita tidak menstigma dan langsung menyalahkan ketika dia curhat misalnya bahwa dia adalah korban kekerasan seksual. Karena itu adalah prinsip yang pertama. Ketika kita berbicara misalnya ngomong bahwa kita berpihak pada korban dan mendukung korban adalah dengan tidak menstigma korban itu. Kemudian yang kedua, sebenarnya selain ada konseling individu misalnya yang hanya terpaku pada korban, tapi juga ada konseling berkelompok. Jadi ketika korban sudah mau membuka kasusnya dan dia berdamai dengan situasi yang terjadi pada dirinya, maka dia dipertemukan dengan misalnya korban lain, di mana mereka bisa saling menguatkan satu sama lain, dan itu tuh difasilitasi oleh seorang psikolog ya, oleh psikolog. Kemudian nanti itu ada juga proses penguatan untuk keluarganya, karena seringkali kan dia korban itu ketika dia mengalami kekerasan seksual, dia disalahkan oleh keluarganya, termasuk oleh lingkungannya, temannya, kemudian gurunya, dosennya gitu. Nah, ada yang istilahnya itu penguatan komunitas itu. Jadi penguatan komunitas itu bagaimana kemudian kita membangun kesadaran orang-orang yang terdekat dengan korban itu agar tidak menyalahkan korban, tetapi mendukung proses pemulihan korban itu. Jadi proses pemulihan itu dilakukan memang tidak hanya personal ke korban aja, tapi juga melibatkan pihak-pihak yang selama ini berdekatan dengan korban gitu. Nah, kemarin juga kita mengadakan pelatihan untuk paralegal muda ya. Jadi bagaimana anak-anak muda itu didorong untuk ikut terlibat dalam melakukan penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak muda lain atau terhadap teman-teman yang ada di lingkungan sekitarnya. Dia tidak bisa menjadi advokat, tapi dia bisa menjadi paralegal. Jadi orang yang memfasilitasi, mendampingi misalnya korban untuk pelaporan ke kepolisian, pelaporan ke pengadilan, tapi dia tidak punya hak beracara. Nah, konselor dia juga hanya bisa memberikan konseling tahap awal, tapi ketika korban mengalami trauma itu adalah ranahnya psikolog. Nah, apabila diminta kesaksian ahli misalnya di kepolisian, nah itu konselor nggak bisa, tapi itu adalah ranahnya psikolog. Nah, psikolognya juga biasanya yang bisa itu adalah psikolog klinis. Nah, aspek-aspek inilah yang kemudian dalam KUHP kita tidak diatur. Nah, peraturan kementerian ini mengatur hal itu gitu. Bagaimana kemudian ketika korban mendapatkan kekerasan seksual yang di dalam KUHP hanya berorientasi kepada penegakan hukum saja, tapi mengabaikan aspek pemulihan. Nah, Permen ini kemudian hadir gitu untuk mengisi kekosongan aspek pemulihan untuk korban kekerasan seksual, tapi bukan mengambil alih peran kepolisian, kemudian peran pengadilan agama gitu, tapi bagaimana dia memastikan ketika ada korban yang melapor di lingkungan perguruan tinggi, kampus kemudian melindungi korban dan memastikan korban bisa mendapatkan layanan ABCD misalnya, dan memfasilitasi korban untuk membuat pelaporan ke kepolisian. Ketika misalnya pengumpulan bukti dan segala macam, ya itu adalah ranahnya kepolisian. Jadi kalau kita itu sebagai pendamping hanya membantu kemudian polisi untuk mendapatkan bukti yang bisa menguatkan si pelaku. Walaupun sebenarnya dalam prakteknya ya Kang Ihsan, pengalaman pendamping di SAPA, itu polisi itu kadang minta kita yang mencari pelaku ketika pelakunya kabur. Padahal itu kan tugasnya polisi gitu.
Nah, itu dalam pelaksanaannya kadang polisi sendiri itu banyak membebankan kepada pendamping misalnya untuk mencari bukti-bukti yang memberatkan si pelaku. Makanya Teberes sama polisi teberes. Makanya di dalam salah satu permen itu kan ada mandat ya bahwa polisi juga dilarang menstigma dan polisi harus membantu bagaimana kemudian proses penggalian informasi pembuktian itu bisa berjalan tanpa menstigma korban dan kemudian menyulitkan korban, karena kan salah satu kritik dari keberadaan KUHP itu dia lebih berorientasi kepada pelaku tapi aspek pemulihannya tidak ada. Dan korban tuh kayak disuruh kemudian untuk mencari-cari alat bukti gitu yang memberatkan pelaku, misalnya proses visum harus 1 kali 24 jam, kan tidak mungkin. Misalnya tadi yang diceritakan Kendala juga, korban misalnya ketika dia mengalami kasus jam 8, jam 9 dia mau berlapor gitu. Dalam beberapa kasus kan bisa bertahun-tahun kemudian dia melaporkan kasusnya. Misalnya kayak kasus yang kami tangani itu pernah tuh di UIN ya. Di UIN itu kan ada satu kasus yang kemudian pelakunya satu orang ini ya, pendidik. Pelakunya tuh kan banyak 10 orang. Ketahuan itu ketika ada korban yang terakhir kemudian berani melaporkan. Tapi kan kepolisian kemudian juga tidak memprosesnya ya dengan alasan yaitu nama baik kampus, jadi lebih baik diselesaikan di internal. Nah, saya kira ini sebuah terobosan ya, bagaimana kemudian kampus bisa memfasilitasi proses pelaporan ke kepolisian yang selama ini ya prosesnya hanya damai, dimusyawarahkan di internal kampus ya udah selesai gitu, dan korbannya itu kemudian tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan keadilan hukum, tidak mendapatkan kepemulihan, yang ada hanya rasa malu saja gitu. Kalaupun misalnya terus yang kedua saya melihat bahwa narasi soal RU tindak pidana kekerasan seksual dengan Permendikbud ini kan hampir sama ya, narasi antara ya baik penolak maupun penerima gitu, termasuk asumsi liberalisme segala macam. Kalau saya bukan berarti karena saya menerima ya. Kalau saya gini aja sih, sederhana. Mungkin orang berpikir kok sesederhana itu, tapi kan dibalik semua itu ada persoalan ideologi segala macam. Kita mau ada di depan korban atau kita masih berasumsi bahwa semua kebijakan yang melindungi korban itu adalah produk liberalisme. Kalau kita memandang ini adalah produk liberalisme, lalu data-data kasus yang kemudian ditemukan itu mau dikemanakan? Mau kita respon seperti apa? Apakah kemudian Persis berani mengeluarkan policy tentang penghapusan kekerasan seksual termasuk pada anak didik misalnya di sekitar lingkungan pesantren, tapi bagaimana posisi Persis sendiri, cara pandangnya terhadap penghapusan kekerasan seksual yang masih selalu diidentikan misalnya upaya ini dengan diperbolehkan zina, diperbolehkan seks bebas, karena narasinya selalu ke arah sana gitu. Tapi narasi itu tidak pernah saya temukan ketika misalnya dengan kawan-kawan di KPP itu melakukan roadshow ke pesantren-pesantren dan melakukan sosialisasi tentang bentuk-bentuk kekerasan seksual ya. Jadi ini tuh sebenarnya miss-nya ada di mana gitu, termasuk ketika misalnya sosialisasinya melibatkan ke Persistri di pesantren itu tidak ada misalnya yang menarasikan bahwa penghapusan kekerasan seksual itu adalah sama dengan pelegalan zina dan seks bebas. Nah, ini yang mungkin harus kita lihat dan kita dudukkan bersama. Ini mispersepsinya itu apakah ada di ranah para pengambil kebijakan, apakah ada di ranah jemaat Persis atau di mana gitu, jamiah Persis atau ada di mana gitu, karena terus terang saja selama saya keliling di 10 pesantren itu tidak ada penolakan misalnya terhadap pengenalan bentuk-bentuk kekerasan seksual. Bahkan masih ada pesantren Persis yang saat ini korban-korbannya yang merupakan anak santrinya itu yang mengikuti proses pemulihan di SAPA dan ikut konseling berkelompok ya, yang mempertemukan anak-anak muda korban kekerasan seksual santri dengan kelompok muda lainnya yang di SAPA yang juga mengalami kekerasan
seksual gitu, dan mereka mendapatkan pemulihan secara rutin setiap bulan sekali gitu. Bahkan kita mendorong ya pesantren punya layanan berbasis komunitas untuk dulu tuh diintegrasikan dengan santri siaga ya, untuk menerima pengaduan kasus-kasus kekerasan yang terjadi di sekitar lingkungan pesantren. Mungkin itu saja, terima kasih. Terima kasih Ibu atas penjelasan dan pemaparannya. Oh iya, alhamdulillah nih di tengah-tengah kita sudah membersamai Ibu Ledia. Saya ingin menyapa dulu Ibu Ledia. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Ya, punten tadi dari pagi kegiatannya berubah jadwal dari yang pagi, jadi ngegeser semuanya, jadi baru bisa bergabung. Iya, Bapak Ibu, Insya Allah di sini audiensnya masih sangat antusias Bu untuk mendengarkan pemaparan mengenai permen ini Bu. Tadi sudah disampaikan juga pengantar oleh Ibu Sri, kemudian dari Teh Lela sebagai pandangan dari LSM dan perspektif muslimah gitu mengenai permen ini. Nah mungkin selanjutnya kita ingin mendengar langsung nih Bu dari Ibu Ledia mengenai permen ini gitu, peraturan Menteri. Ahlan Ibu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah wala quwata illa billah. Tadi sebagaimana disampaikan di awal, minta maaf karena ada pergeseran jadwal setiap pagi, jadi ngegeser ke seluruhnya. Yang pertama, ketika kita bicara soal Permendikbud, yang tentu yang kita pahami bersama bahwa yang mengeluarkan dan domainnya itu ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang kedua, saya rasa sebenarnya udah cukup banyak diskusi ya. Tadi sempat mendengarkan beberapa pandangan. Ketika kita bicara sebetulnya gini, yang harus didudukkan adalah bahwa ketika Permendikbud ini keluar bukan berarti bahwa yang menerima itu pro beredar di masyarakat itu kan ada dikotomi yang sebenarnya nggak matang dalam artian bahwa ambil shortcut saja. Pertama ketika disebutkan menolak Permendikbud sama dengan pro kekerasan seksual, yang menerima berarti pro pada zina, bukan seperti itu. Itu yang harus didudukkan benar. Karena ketika kita terjebak dalam hal tersebut, ini akan jadi persoalan. Yang ketiga, ini kan ketika kita bicara tentang ini babnya di regulasi ya. Kalau hal yang berkaitan dengan kejahatan seksual kepada anak itu udah ada di Undang-Undang 23/2003 yang kemudian direvisi di Undang-Undang 35/2014 dan terakhirnya direvisi jadi Undang-Undang 17/2016 kalau saya nggak salah. Nah, di dalamnya itu secara umum untuk yang usia anak itu sudah ada pengaturannya, termasuk bahkan kalau ada peristiwa bukan saja hukuman yang kemudian diperberat bagi orang yang harusnya bertanggung jawab, tapi juga ada yang disebut sebagai rehabilitasi dan restitusi. Itu ada di situ ya. Jadi sehingga kalau misalnya yang konteks yang mau dibicarakan adalah di pesantren-pesantren persis yang usia anak, itu bisa dikenai dengan pasal yang ada di sana. Kemudian yang keempat, ketika kita bicara dengan pada konteks Permendikbud ini, sebenarnya terminologi yang kemudian membuat menjadi ribut adalah di pasal 5 dan 3 yang konteksnya
berkaitan dengan persetujuan korban. Tanpa persetujuan korban ada hal yang memang sebetulnya persetujuan atau tidak persetujuan korban juga harusnya tidak boleh. Dan ketika dikonotasikan dengan harus ada dengan kata persetujuan itu menyebabkan biasnya bisa mengarah kepada terbukanya kebolehan untuk melakukan zina, karena tadi pasalnya halnya itu adalah di situ. Nah, kemudian kita juga melihat bahwa di sisi lain sebelum Permendikbud ini keluar ada didahului dengan satu peristiwa di satu perguruan tinggi negeri yang pada mahasiswa barunya diberikan satu semacam, bukan mata kuliah tapi semacam pengantar gitu ya, pengantar terkait dengan persetujuan dalam konteks hubungan seksual. Sementara kalau kita tahu bahwa hubungan seksual yang sah dan dibenarkan hanyalah yang berada dalam ikatan perkawinan. Sehingga ketika kemudian itu disosialisasikan pada mahasiswa baru, menimbulkan pertanyaan yang berikutnya dan menimbulkan kegelisahan orang tua, karena dimulai dari orang tua yang melaporkan bahwa ini kenapa mahasiswa baru justru diajar untuk memastikan bahwa ada persetujuan di dalam perilaku seksual. Nah, kalau kemudian kekerasannya itu dikaitkan dengan persetujuan bersama, arahnya memang menjadi satu sejalan dengan pendidikan ini yang kemudian disampaikan, dan ditambah lagi meskipun tidak secara eksplisit disebutkan bahwa ada terkait dengan zina, tetapi karena kemudian ada juga di berbagai daerah mulai beredar beberapa piloting yang modul pendidikan comprehensive sexual education yang arahnya tadi kepada penyelesaian berbagai hal itu dengan berbagai hal yang berkaitan dengan seksual itu berkaitan dengan penyelesaiannya adalah dengan persetujuan bersama. Nah, inilah sebetulnya yang menimbulkan polemiknya di konteks yang tadi, di konteks yang persetujuan bersama tersebut. Memang tadi ada yang menyampaikan juga terkait dengan kalau harus dirujuk ke KUHP-nya ternyata masih seperti itu. Saya ingin memberi tahu bahwa revisinya KUHP itu sebetulnya sudah hampir selesai di 2019 bulan September. Hanya saja, dan termasuk yang diubah adalah pasal-pasal tentang kesusilaan, karena KUHP kita tidak memuat tentang penetrasi pada hubungan sesama jenis, perkosaan pada hubungan sesama jenis, karena ini sebenarnya sudah sangat tinggi. Kemudian juga konteks zinanya masih hanya jika salah seorangnya itu terikat dalam perkawinan. Jadi kalau tidak terikat dalam perkawinan itu tidak dikategorikan zina, karena ini kan memang produk barat. Dan ketika kemudian dilakukan judicial review oleh salah satu lembaga, di 4 hakimnya menyetujui untuk diubah pemaknaan terhadap zinanya karena dianggap terlalu merujuk kepada barat, dan hakim yang 5 tidak menolak tetapi meminta untuk dilakukan perubahan pengaturannya oleh pembuat undang-undang, yaitu DPR dalam hal ini. Dan ini belum dikerjakan. Jadi ketika melakukan perubahan ini dalam proses penyelesaian KUHP kemarin, kan kemudian pemerintahnya mencabut, tidak akan membahas KUHP. Padahal tadinya itu persetujuannya sudah sama dengan, sudah tinggal sedikit itu karena sudah dengan orang-orang yang diutus oleh pemerintah berdasarkan surat presiden itu sudah menyepakati. Cuma pas di akhir itu yang kemudian ada keributan waktu mau perpindahan dari September ke Oktober,
kan sempat ada tuh keramaian itu yang akhirnya kemudian tidak diteruskan. Nah, sementara rezimnya meskipun disebutkan carry over sampai sekarang pemerintah masih belum mau membahas KUHP. Jadi sebetulnya akhirnya jadi ke sana memang karena payung hukumnya. Nah, di dalam undang-undang yang dibahas di DPR, yang rancangan undang-undang yang sedang dibahas di DPR terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual, memang kan ini masih sedang disusun, belum selesai, sehingga masih ada hal-hal yang perlu disepakati untuk bisa diselenggarakan, dijalankan sehingga bisa diundangkan. Nah, ketika kemudian terjadi kasus-kasus kejahatan seksual di kampus, penanganannya sebetulnya harus harus diselesaikannya bukan dengan terminologinya itu bukan diselesaikan dengan menimbulkan persoalan baru, karena kita juga nggak bisa menutup mata di kampus seks bebas dan penyimpangan seksual itu tinggi, dan ketika kemudian dibuka celah dengan persetujuan itu menimbulkan peluang untuk melakukannya menjadi lebih besar lagi. Jadi karenanya memang ketika kita bicara soal penanganan korban, betul tadi Teh Sri menyampaikan harus ada pendampingan, harus ada selain pendampingan ada konseling, ada penanganan karena bahkan pada banyak kasus bisa berakibat pada gangguan kejiwaan yang menetap kalau itu tidak ditangani dengan benar. Jadi memang dari sisi penyelesaian terkait dengan kasus-kasus kejahatan seksual itu betul harus diselesaikan, tetapi juga jangan menimbulkan peluang baru untuk menjadi legalisasi perzinahan di kemudian hari, karena tadi menggunakan pemahaman sexual consent atau persetujuan seksual. Saya rasa itu sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah luar biasa. Tadi dari pandangan Bu Legia peraturan menteri ini dijelaskan gitu mengenai bagaimana awal dari kemudian bagaimana keadaannya sekarang gitu tentang baik. Mungkin karena di sini banyak juga nih yang ingin berdiskusi, menanggapi ataupun bertanya kepada Ibu Legia kepada anak saya. Kalian mungkin bisa raise hand terlebih dahulu ataupun di kolom chat. Bagaimana? Sudah ada yang ingin ditanyakan? Belum. Tadi kan ini peraturan ini Ibu tadi sudah sampaikan bahwa ini pun masih dalam proses perancangan gitu ya Bu, terkait peraturan ini. Nah, sedangkan kontroversi gitu Bu yang ada di masyarakat kan ini tadi Ibu sudah menyinggung mengenai tentang persetujuan yang tidak tentang perasaan tersebut. Nah, bagaimana disebut tanggapan dari kementerian itu sendiri? Bagaimana tanggapan saat ini terkait kontroversi yang mungkin sudah tidak asing lagi gitu ya Bu? Nah, apakah ada tindak lanjutnya mungkin seperti apa, atau sampai sejauh ini bagaimana gitu pihak kementerian dalam merespon suara-suara masyarakat tersebut? Gitu. Dalam yang saya tahu kan kemudian ada roadshow yang dilakukan oleh menteri dan kemudian mendengarkan masukan-masukan dari terutama dari sejumlah ormas Islam.
Hanya memang sebetulnya proses ini harusnya lebih dulu sebelum dikeluarkan peraturannya, sehingga respon masyarakat itu kan karena kemudian ada hal yang tidak istilahnya tidak terpikirkan oleh pengambil keputusan. Jadi yang namanya peraturannya sudah ada, yang sedang dalam pembahasan itu rancangan undang-undangnya. Jadi harus dibedakan ya antara dua ini. Nah, Menteri melakukan roadshow kepada berbagai stakeholder. Hanya memang roadshow pada berbagai stakeholdernya harusnya sebelum peraturannya keluar di dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, meskipun peraturan menteri tidak terkategorikan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud, kecuali dia merujuk kepada yang di atas. Ini masalahnya kan dia nggak ada yang merujukannya, di atasnya orang merujukannya belum selesai gitu. Nah, itu harusnya berkomunikasi dulu dengan berbagai stakeholder, karena ini nggak pertama kali dalam konteks lain, di dalam misalnya seperti peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2020 yang berkaitan dengan standar, itu kan kemudian baru ribut belakangan ketika ternyata di perguruan tinggi itu tidak ada pelajaran agama dan tidak ada pelajaran bahasa Indonesia. Sementara tujuan pendidikan tinggi beriman dan bertakwa. Tapi setelah diterusur di peraturan pemerintahnya, yang ada pelajaran agama cuma di PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, gitu. Jadi kan artinya memang ada miss. Nah, mestinya kan itu dari awal disampaikan, dibicarakan pada stakeholder pendidikan secara umum, baru dikeluarkan, bukan mentang-mentang ini domainnya pemerintah terus kemudian bisa jalan sendiri gitu. Nah, itu yang sudah mereka sampai saat ini melakukan. Tapi gitu selalu udah lempar dulu regulasi, baru kemudian regulasi organisasi penggerak, terus baru. Alhamdulillahnya ormas-ormas punya bidang-bidang yang mencermati semua produk regulasi yang berkaitan dengan pendidikan. Kalau tidak, bagaimana? Menjadi PR kita ke depan adalah memang keumatan ini tidak memiliki agenda bersama untuk legislasi. Nah, itu yang harus juga diselesaikan oleh kita di ormas-ormas Islam terutama. Apa sih sebetulnya yang diperlukan bagi kita untuk regulasi ke depan, sehingga agenda legislasi ini bisa jadi bagian yang dijadikan agenda bersama gitu, untuk kepentingan, untuk maslahat umat. Sebenarnya harusnya bisa begitu. Gitu Teh Cynthia. Insyaallah. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Ahlan, mungkin dari audiens ada yang mau ditanyakan lagi? Ibu-ibunya ada di rumah bersama kita. Silakan, mungkin yang masih ada kepenasaran ataupun ada gagasan atau aspirasi yang ingin disampaikan. Sambil ngobrol boleh ya? Hari majelis rebuan teh sampai jam berapa? Biasanya rebuannya sampai menjelang Kamis atau gimana? Biasanya sampai jam 10 Ibu. Oh gitu. Ini sama nih hebat terus ya, masih bertahan diskusi. Ahlan Ustaz, waktu dan yang saya persilahkan. Baik, izin Bu Ledia, saya Tatan Bu dari Cileunyi. Izin bertanya, Bu. Ini kan pada akhirnya hal-hal semacam ini menimbulkan semacam semacam satu, mungkin ini jadi yang jelas jadi polemik di masyarakat. Yang kedua kan kita juga harus membuka mata dan telinga bahwa di masyarakat juga mulai muncul tidak hanya sekedar ikhtiyat kehati-hatian, tapi muncul semacam prasangka. Terutama dari apa yang tadi Ibu sampaikan ya, tidak hanya satu kasus ini, tapi juga ada kasus-kasus yang lain yang seolah-olah negara melakukan proses penghilangan nilai-nilai agama, begitu kan. Ini yang saya tangkap lah ya di pembicaraan grup Facebook, grup WA dan yang lain-lain.
Nah, Ibu kan kebetulan ada di DPR dan Ibu tentu lebih dekat dengan suasana kekuasaan yang ada di Jakarta. Saya kok jadi ingin bertanya Ibu, dan mudah-mudahan ini bisa dijawab dengan seringan mungkin oleh Ibu. Apakah Ibu juga mencium akan adanya hal tersebut begitu ya? Ini kan juga perlu jadi, apakah ini hanya kekhawatiran yang tidak beralasan, ataukah kemudian kekhawatiran sebagian dari masyarakat ini beralasan? Ini di luar Permendikbud saja ya Bu, tapi juga polisi-polisi yang lainnya. Karena saya pikir sebagai penyambung lidah masyarakat, anggota Dewan juga harus secara terbuka mengungkapkan apa yang kemudian menjadi pandangan-pandangannya di Senayan terkait dengan polisi-polisi yang diambil oleh pihak pemerintah. Saya kira hanya itu saja Bu, saya hanya ingin dengar itu saja begitu. Mudah-mudahan malam ini ada kalimat yang agak tegas dari Ibu dan pandangan-pandangan Ibu, dan apapun pandangan Ibu itu tentu itu akan sangat kami hargai begitu Bu. Hatur nuhun Bu. Jazakumullah khair Tan. Jadi kalau saya pribadi melihat memang ada kecenderungan untuk tidak memasukkan frasa tentang iman dan takwa. Padahal ini tujuan pendidikannya jelas di pasal Undang-Undang 20 2002 tentang sistem pendidikan nasional. Di pasal 3 kan tujuan pendidikannya jelas menciptakan mendorong agar bisa menghasilkan anak-anak yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan seterusnya. Tetapi di dalam berbagai regulasi terbaru yang dihasilkan itu hampir dimulai sebenarnya keriuhannya ketika menerbitkan peta jalan pendidikan. Kalau disebut menerbitkan juga enggak ya, karena enggak ada payung hukumnya dan enggak ada alas hukumnya, tapi melakukan presentasi tentang peta jalan pendidikan kemana-mana. Sehingga ketika kemudian kita pertanyakan di rapat komisi, karena salah satu karakter pelajar Pancasila yang dimunculkan ada dia tidak memasukkan tentang keimanan dan ketakwaan, hanya menuliskan berakhlak mulia, terus ada lagi yang berkebinekaan global. Sehingga kan kemudian ditanya, kenapa nggak ada? Jawabannya adalah orang berakhlak mulia sudah pasti dia beriman dan bertakwa. Dari mana didapatnya? Kemudian perdebatannya kan jadi berkembang seperti itu. Sampai akhirnya kemudian Komisi 10 menekankan karena ini harusnya jadi turunan dari sistem Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, maka harusnya juga merujuk ke sana. Nggak boleh bikin sesuatu yang baru tanpa landasan. Karena ketika ditanya naskah akademiknya nggak ada. Sehingga akhirnya kemudian diubah. Jadi hampir pada setiap presentasi itu ada aja perubahan. Yang dipresentasikan ke Komisi 10 ya, kami tidak tahu bagaimana yang dipresentasikan ke masyarakat, karena ternyata itu belum ada landas hukumnya, sudah disosialisasi ke masyarakat. Peta jalan pendidikan. Dievaluasi oleh DPR sampai ada, bukan cuma bab itunya saja ya, ada 200 halaman yang sudah kita berikan catatan-catatannya. Terus kemudian kita tanya, jadi setelah masukan itu, karena kan kalau di dalam aturannya hasil rapat kerja itu mengikat, sehingga ketika kita serahkan itu mestinya kemudian diimplementasi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pada kenyataannya ternyata begitu ditanya gimana masalah itu, kami sedang berhenti dulu, mau mempersiapkan revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian keluar lagi peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2020 tentang standar yang dikritik banyak orang, juga termasuk karena tidak ada pelajaran agama dan bahasa Indonesia di perguruan tinggi. Sebetulnya kalau kita lihat lagi peraturan pemerintahnya ini sudah nabrak undang-undang sistem pendidikan nasional gitu, terutama terkait dengan standar, bahwa badan standarnya harusnya independen, tapi yang pada saat itu dihapuskan, jadi badan standar dihapuskan. Terus berarti di Indonesia nggak ada standar dong pendidikan. Dan ketika ditelusuri lagi di pasal 6, ternyata bukan cuma perguruan tinggi yang ada, nggak ada keagamaan, pendidikan agama, justru dari mulai yang bawah yang eksplisit disebutkan ada itu hanya di PAUD gitu. Selebihnya itu malah nggak ada.
Ini kan jadi bagian yang kemudian menjadi pertanyaan lagi. Jadi melemparnya itu pokoknya keluar lah gitu peraturan ribut urusan belakangan. Sampai sekarang juga PP 57-nya belum direvisi sama sekali. Dan ketika belum direvisi sama sekali berarti kan dia masih tetap melakukan hal yang dia. Makanya kemudian kenapa saya sendiri ketika berkaitan dengan Permendikbud cabut dulu karena dia belum tentu akan merevisi, cabut dan kemudian baru segera diperbaiki dan dilakukan perujukannya kepada rancangan undang-undang gitu, yang sebagian besarnya begitu, dan itu akhirnya memang menimbulkan kekhawatiran banyak pihak karena hampir rata yang merasakan hal yang sama. Jadi lebih baik bikin dulu, ribut belakangan gitu. Nah, kan nggak benar kalau bikin regulasi yang bikin ribut gitu kan, artinya ada bab-bab yang memang tidak diperhatikan di dalam penyelesaian pembuatan regulasi yang kemudian seharusnya bisa menyelesaikan sebuah masalah. Jadi mestinya menyelesaikan masalah tanpa masalah, tapi ini malah menyelesaikan masalah dengan masalah baru. Gitu. Kira-kira begitu Pak yang terjadi. Mohon Bu. Yang jadi harus dicermati nih teman-teman Majelis Rebuan, Himapersis, Himipersis adalah mencermati pola yang sudah dilakukan misalnya dengan metode kampus merdekanya, merdeka belajarnya, kelihatannya arahnya adalah nanti pengubahan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional itu akan mengarah seperti yang sudah dijalankan sekarang. Sehingga perlu kajian yang mendalam. Saya berharap teman-teman juga melakukan kajian ini karena ada banyak isu-isu pokok di dalam sistem pendidikan nasional, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional maksud saya, yang juga harus dicermati terkait dengan pendidikan formal, non formal dan informal yang ada di Indonesia. Dan ini kelihatannya akan pembahasannya akan dengan melakukan pendekatan omnibus, digabungkan Undang-Undang Guru dan Dosen, Undang-Undang Pendidikan Tinggi, itu akan digabungkan di dalam pembahasan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Begitu Teh Cynthia. Baik, insya Allah terima kasih Ibu atas pemaparannya, kepada Al-Ustadz tadi atas pertanyaannya. Mungkin tadi untuk pertanyaan terakhir ya di sesi kali ini, selanjutnya dari Ibu Sri, dari Tila, dan dari Ibu Bunda bisa memberikan closing statement singkat gitu mengenai pembahasan kita pada hari ini. Pesan apa yang mungkin ingin dititipkan pada kita semua, dan ya sesingkatnya gitu untuk sebagai closing dari materi dan pandangan-pandangan masing-masing terkait recording in progress. Mungkin kepada Ibu Sri dulu. Ya, terima kasih. Saya kira perlu ya dibangun diskusi yang akademik dan juga lebih menyeluruh ya untuk melihat sebuah kebijakan dari berbagai perspektif ya, tidak hanya melihat misalnya pada aspek dan pro dan kontra, tapi kita melihat bagaimana situasi aktual di masyarakat, kemudian dihubungkan dengan nilai-nilai dan norma sosial yang ada, kemudian bagaimana negara bisa menjawab gitu, misalnya bisa menjawab situasi tersebut ya, salah satunya dengan kemunculan Permendikbud ini ya. Kalau tadi merespon dari Ibu Lydia kemudian dicabut, kalau saya lebih tadi itu ya, lebih sebagaimana yang sudah disampaikan oleh teman-teman bagi dan lembaga layanan, termasuk bagi teman-teman mahasiswa yang misalnya kayak di kampus UIN itu punya bilik pengaduan ya, yang dia khusus membuka pengaduan bagi mahasiswi-mahasiswi yang mengalami kekerasan seksual gitu. Jadi ini tuh menjadi sebuah kebijakan yang sangat dinanti-nantikan ya, meskipun ada
kebijakan dari Kementerian Agama juga ya gitu yang mengatur pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi agama Islam. Beberapa hal yang misalnya kita tidak sepakat itu perlu dikaji secara lebih mendalam. Nah, karena ini ruang akademik, saya kira teman-teman perlu membuat sebuah kajian ya, kayak semacam summary gitu dari hasil diskusi yang disajikan dengan sangat baik dengan membeberkan fakta dan analisis analisis dari berbagai kajian, misalnya kajian hukum, kajian sosiologis, kemudian kajian agama, misalnya karena IKHIMA berangkat dari ormas agama. Nah, menurut saya itu penting untuk dilakukan sehingga masyarakat bisa mendapatkan perspektif yang lebih menyeluruh. Karena misalnya kalau saya yang hanya berbicara, orang akan menganggapnya, oh itu kelompok feminis itu karena SAPA adalah organisasi perempuan itu. Walaupun misalnya kami berargumentasi, kan data yang kami sampaikan itu adalah pengalaman korban yang sehari-hari memang kami dampingi gitu, yang sudah ribuan gitu kasus kekerasan seksual yang didampingi oleh SAPA misalnya dengan beragam bentuknya, itu baik di lingkungan perguruan tinggi, di lingkungan pesantren maupun di masyarakat yang luas lainnya. Jadi teman-teman perlu memberikan wacana alternatif yang itu bisa memberikan pandangan yang bisa menengahi di antara dua perdebatan gitu. Yang satu disebut feminis, yang satu disebut kaum agamis gitu. Nah, kawan-kawan ada di mana posisinya, tapi ketika menetapkan posisi teman-teman harus melihat secara cermat itu, tidak hanya berasumsi, tapi kita berbasis pada, karena ini adalah ranah akademik ya, juga berbasis pada nilai-nilai nilai-nilai akademik dan juga mungkin analisis kajian keislamannya juga cukup matang. Mungkin itu saja sih, saya mengapresiasi ya ada ruang yang bisa mempertemukan semua pihak untuk mendiskusikan hal ini, dan terima kasih ya sudah diundang untuk sharing pengalaman SAPA selama ini bekerja sebagai lembaga layanan untuk korban. Terima kasih. Terima kasih kembali Ibu atas pemaparannya dari awal hingga akhir barusan. Baik, untuk closing statement selanjutnya dari Teh Lela. Ahlan Teteh. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Baik dari awal sampai akhir, dan kebetulan juga ada Ibu Ledia. Mudah-mudahan dari apa yang kita diskusikan, setelah tadi kita berdiskusi panjang bahwa kita sepakat bahwa negara kita tengah dalam darurat kekerasan begitu. Oleh karenanya mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita bersama agar Permen ini kalaupun misalnya secara hukum tidak begitu kuat, tidak sekuat undang-undang, mudah-mudahan Ibu Ledia dan kawan-kawan bisa segera mengesahkan undang-undang yang ada kaitannya dengan permen ini, mungkin terkait dengan undang-undang RUU PKS, tentu dengan memperhatikan masukan dari beberapa pihak sehingga kondisi negara kita berangsur pulih begitu. Kalau saya berbicara dari seorang ibu begitu, Bu Ledia, kemudian saya juga seorang aktivis muslimah yang khawatir dengan kondisi bangsa. Itu yang setiap hari begitu kita menemukan berbagai bukan makin ditambah, yang satu belum selesai, ini ada lagi masalah lain sehingga yaitu tadi kondisi negara ini menjadi hopeless. Tapi mudah-mudahan dari diskusi kita ini harapan-harapan itu masih ada begitu, sehingga apapun keadaannya, yang pertama mungkin tentang Permendikbud ini poinnya sih harus bertemu saja Ibu Ledia dari kedua belah pihak yang memang misalnya yang satu pro yang satu kontra, mungkin harus ketemu ngopi dan lain sebagainya
sebagainya sehingga bisa menemukan titik tengah. Kemudian tadi di awal saya berbicara bahwa kenapa menjadi terbelah pada hari ini kondisi negeri ini begitu sungguh terbelah akibat pemilu belum selesai juga begitu ya. Jadi mudah-mudahan Ibu Ledia dan kawan-kawan termasuk kita semua berupaya untuk menenun tali silaturahmi antara kedua belah pihak, karena walau bagaimanapun yang perlu kita selamatkan adalah generasi-generasi bangsa. Kami tidak ingin generasi-generasi di masa yang akan datang menjadi generasi yang penuh dengan trauma, penuh dengan penuh dengan ketidakamanan begitu, utamanya karena terkait dengan permen ini ternyata membuka mata dan membuka hati kita bahwa ternyata anak-anak kita itu ada banyak kasus tidak aman di rumah, tidak aman di lingkungan, dan bahkan tidak aman di sekolah. Ini juga harus kita selesaikan secara bersama-sama. Terima kasih kepada Majelis Roboan yang sudah memfasilitasi. Mudah-mudahan sekali lagi solusi dari kondisi bangsa ini bisa kita selesaikan secara bersama-sama. Hatur nuhun Ibu Ledia, Sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Teteh. Untuk selanjutnya statement closing dari Ibu Ledia. Silakan. Diskusi-diskusi semacam ini memang perlu banyak dilakukan, tetapi juga harus dibantu oleh saya menyebutnya masyarakat terdidik ya. Kenapa? Karena dengan rata-rata lama bersekolah kita yang cuma 8,4 tahun, artinya nggak lulus SMP, dan budaya literasi kita yang sangat rendah, menyebabkan ketika kemudian ada pandangan yang berbeda, orang akan mengambil garis yang tadi yang dikhawatirkan oleh Teh Lela gitu, untuk iya gitu ya. Padahal sesungguhnya kalau dicermati dari pandangan-pandangan yang ada, itu gradasinya juga sebenarnya cukup besar, bukan sekedar tolak dan terima, tapi ada gradasi yang yang cukup luas. Tapi yang bisa menangkap itu kan adalah orang-orang yang punya kemampuan literasi yang lebih baik. Jadi PR besar kita sebenarnya lebih mendalam, selain bab kejahatan dan kekerasan seksual itu adalah dengan persoalan-persoalan yang lebih mendalam dalam literasi kita. Jadi yang ada yang by design memecah belah, ada yang memang karena keterbatasan. Jadi ke depan meskipun pada tataran tadi yang Bu Sri sampaikan buat tataran akademis, iya betul, tetapi juga belum tentu juga bisa menyelesaikan persoalan-persoalan di lapangan. Kalau buat DPR itu secara fungsi dia adalah fungsi check and balances terhadap pemerintah. Ketika kemudian pemerintah mengeluarkan regulasi yang probabilitasnya tinggi untuk terjadi persoalan-persoalan, maka kemudian satu hal yang wajar kalau dilakukan kritik terhadap pemerintah, dan itu lazim sebenarnya biasa. Nah, kalau mau mengatasi persoalan-persoalan kejahatan seksual terhadap anak 18 tahun ke bawah, itu sebetulnya Undang-Undang Perlindungan Anak yang pada saat di revisi pertamanya yang 35 2014 itu nomor 35 2014 yang saya ketua panjanya, kita sudah memasukkan pasal khusus berkaitan dengan kejahatan seksual kepada anak di pasal 59 kalau saya tidak salah. Itu mestinya diimplementasi. Masalahnya sampai sekarang nggak diimplementasi dari 2014. Meskipun terus kemudian Presiden mengeluarkan tadinya Perpu Kebiri dan kemudian jadi perubahan kedua Undang-Undang Perlindungan Anak, tapi sampai sekarang juga nggak diimplementasikan. Dan itu persoalan yang sangat besar sebetulnya. Di pencegahannya udah ada, pemberatan hukumannya udah ada, tapi bahkan rehabilitasi dan restitusinya ada, tapi tetap nggak dijalankan sampai sekarang. Sehingga dengan kekhawatiran terhadap apa yang terjadi pada anak-anak itu sebetulnya sebagiannya sudah diselesaikan, sebetulnya sebagian sudah ada di pengaturannya di undang-undang tentang perlindungan anak. Kalau tadi menyicil tuh maksudnya jadi begitu, cicilan-cicilannya ya, dan
ketika kita sedang mencicil yang berikutnya berkaitan dengan KUHP, ternyata kan masih harus berhadapan dengan lobby yang luar biasa, dan ini menjadi PR ke depan. Saya berharap di Majelis Rebuan ini nanti juga memberikan gagasan-gagasan yang ada itu juga bisa dibantu dengan bagaimana mentransformasi gagasan-gagasan itu kepada masyarakat secara umum, karena tadi disparitasnya menjadi sangat tinggi, biasanya akan menjadi sangat tinggi di masyarakat dengan segala keterbatasan mereka gitu ya. Masyarakat konteks ini ya mungkin nanti bisa bergerak di lingkup PEPSIS sendiri atau juga mau bergerak di lingkungan luar PEPSIS, ya silahkan saja, tetapi ini jadi bagian yang perlu untuk ditindaklanjuti dengan hal-hal yang bisa disampaikan juga kepada masyarakat. Ketika kita bicara tentang Permendikbud ini bukan berarti kemudian kita tidak melindungi. Saya rasa semua sepakat bahwa kejahatan seksual, kekerasan seksual itu dilarang oleh agama apapun, dilarang oleh dilakukan dalam negara apapun. Penyelesaiannya tentu harus ada regulasi dan penyelesaiannya, tetapi tidak boleh ada penumpang gelap dari penyelesaian yang dibuat dalam regulasi itu. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dari berbagai perspektif, dari berbagai sudut pandang tadi sudah kita dengarkan sama-sama. Mudah-mudahan ada solusi terbaik dari apa yang diharapkan, apa yang dikemukakan tadi, baik itu keresahan maupun tadi penjelasan-penjelasan yang mungkin sedikit banyaknya menggambarkan terkait bagaimana Permendikbud ini. Nah, baik, untuk selanjutnya sebelum saya tutup, mungkin yang kita open cam kita abadikan dulu momen pada kesempatan kali ini. Kita foto bersama terlebih dahulu. Silakan kepada Bapak, Ibu, Teteh, semua yang bisa dibuka kameranya. Dan ada lagi yang bisa dibuka. Saya hitung di yang ketiga. Satu, dua, tiga. Lagi slide kedua. Satu, dua, tiga. Alhamdulillah, dari acara dari awal sampai akhir kita sama-sama tuntaskan. Mudah-mudahan ilmu yang tadi disampaikan dapat kita serap, dan mudah-mudahan ada pula tadi tindak lanjutnya maupun kajian-kajian lebih lanjut mengenai bagaimana Permendikbud Ristek nomor 30. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada para pemateri, kepada Ibu Sri, Ibu Ledia, dan Teh Lela, mewakili panitia mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya jika dalam penyambutan ataupun dalam berjalannya acara banyak kurangnya. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullahu khairan, dan kepada para audiens terima kasih juga atas waktunya yang berkenan untuk hadir di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan bisa bertemu kembali di majelis rebuan selanjutnya dan bisa terus menyambung silaturahmi dan talak ini. Mari kita sama-sama tutup kegiatan rebuan pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil istighfar sebanyak-banyaknya istighfar, dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Cynthia Sunda sebagai moderator pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun sadayana pamitnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pamit ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Udah jam 11 kan? Tadi udah pada Kang. Iya, Kang. Siap, ini lagi apa sih? Recording stopped.